Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami di sini dari kelompok 9 hadis maudhu'i akan mempresentasikan tentang hadis yang ke-9, yaitu meninggalkan apa yang dilarang Rasul dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Saya Afif Ridho Pramudia bersama Muslimatun Khalifah dan juga Hana Taqiyah. Hadis ke-9 tentang meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sekali-kali kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut, banyak yang tidak mengenal nama Abu Hurairah. Karena itulah ahli hadis berbeda pendapat tentang nama sang perawi hadis ini. Pendapat paling tepat adalah seperti yang disebutkan penulis, yaitu Abdurrahman bin Sahar. Disebut dengan kunyah Abu Hurairah karena ia memiliki seekor kucing yang ia sayangi. Dan juga sebaliknya, karena setia merawat dan berteman dengan kucing, ia diberi kunyah Abu Hurairah. Manahaitukum anhu fastanibuh, apa yang aku larang pada kalian, jauhilah itu. Larangan adalah tuntutan untuk menahan diri oleh atasan. Maksudnya, orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Anda, meski hanya menurut perasaan orang tersebut, menuntut Anda untuk menahan diri dari sesuatu. Ini disebut larangan. Karena itulah, pakar usul fikih mendefinisikan larangan sebagai tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu oleh atasan. Meski hanya berdasarkan klaim orang yang melarang, artinya meski hakikat kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang dilarang. Tentu kedudukan Nabi lebih tinggi dari kita semua. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang pada kalian, jauhilah itu. Adalah rangkaian kalimat syarat. Ma sebagai isim syarat, nahaitukum sebagai fi'il syarat, dan fajtanibuh adalah sebagai jawab syarat yang disertai fa. Karena fa adalah salah satu jumlah yang disebutkan dalam qasidah berikut. Ismiyah, tolabiyah, isim jamid, lan qodma, dan huruf tanfis fa. Rangkaian kalimat yang kita bahas ini adalah tolabiyah karena berupa fi'il amr. Fajtanibuh, jauhilah itu, yaitu jauhkan diri kalian dari sesuatu yang kularang itu. Kalimat selanjutnya adalah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Ini juga rangkaian kalimat syarat. Fi'il syaratnya adalah amartukum bih, dan jawab syaratnya adalah fa'tu minhu mastata'tum, yaitu kerjakan yang mampu kalian lakukan sebatas kemampuan kalian. Ada perbedaan antara larangan dan perintah. Terkait larangan, Nabi bersabda, jauhilah itu, dan tidak mengatakan jauhilah semampu kalian, karena larangan adalah menahan diri dari sesuatu dan setiap orang bisa melakukannya. Berbeda dengan perintah, karena perintah adalah mengerjakan sesuatu yang kadang bisa dilakukan dan kadang juga tidak. Karena itulah terkait perintah, Nabi bersabda, kerjakan semampu kalian. Dari perbedaan ini bisa dipetik sejumlah faidah yang insya Allah akan kami sebutkan pada bagian akhir, yaitu pada intisari hadis. Ungkapan Nabawi ini adalah ungkapan yang amat jeli. Fa innama ahlak, sekali-kali kehancuran. Inna pada innama berfungsi untuk mempertegas. Ma adalah isim mausul, kata penghubung, karena kata kasroh
adalah sebagai khobar inna. Artinya, faktor yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya. Atau bisa juga jika in nama dijadikan sebagai kata untuk membatasi. Sehingga makna hadis ini tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian selain karena banyak bertanya. Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Mencakup Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Sepintas lalu bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan kaum Yahudi dan Nasrani seperti yang Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-5. Karena umat-umat lain sebelum Yahudi dan Nasrani, hati-hati mereka tidak seperti hati para sahabat jika mengacu pada sisi umum, yang berarti dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah seluruh umat yang ada sebelumnya. Adapun jika mengacu pada indikasi kondisional atau konteks yang ada, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terkait banyak tanya, kaum Yahudi lebih parah, dan itulah yang membuat mereka binasa saat Nabi mereka, Musa alaihi salatu wassalam, berkata kepada mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah, yang artinya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Mereka lantas bertanya, sapi betina apa? Apa warnanya? Apa saja kerjaannya? Kasrotu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Masail bentuk jama masalah, yaitu sesuatu yang ditanyakan. Waktilafuhum ala anbiyaihim, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, yaitu mereka binasa karena saling berselisih dan membantah. Ikhtilafihim juga bisa diirob jar, yaitu mereka sering menentang dan membantah para nabi mereka. Kedua makna ini benar. Irob pertama menunjukkan sekadar berselisih saja akan menyebabkan kehancuran, sementara irob yang kedua itu menunjukkan banyak berselisih akan menyebabkan kehancuran. Ala anbiyaihim, terhadap para nabi mereka, yaitu dengan berpaling dan menentang. Ini senada dengan sabda Nabi terkait imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Beliau tidak mengatakan jangan berselisih tentangnya. Seperti itu juga dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Beliau menuturkan dan penentangan terhadap nabi-nabi mereka. Beliau tidak bersabda dan perselisihan tentang nabi-nabi mereka, karena kata Allah itu menunjukkan bahwa di sana ada penentangan terhadap para nabi. Nah, intisari hadisnya yang nomor 1 adalah kewajiban menahan diri dari larangan Nabi berdasarkan sabda Nabi, yaitu apa yang aku larang pada kalian, jauhilah itu. Nah, yang kedua, larangan mencakup suatu objek secara keseluruhan, karena objek tersebut tidak bisa dijauhi jika tidak dijauhi secara keseluruhan, sedikit maupun banyak. Larangan riba misalnya, mencakup riba secara keseluruhan sedikit maupun banyak. Nah, yang nomor 3 adalah menahan lebih ringan dari berbuat, karena Nabi melarang dalam rangka menjauhi larangan secara total. Karena menahan diri itu lebih mudah. Nah, nomor 4, mengerjakan perintah tidak wajib hukumnya, kecuali sebatas kemampuan yang kita miliki, berdasarkan sabda Nabi, dan apa yang aku perintahkan pada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Nah, yang nomor 5, setiap orang memiliki kemampuan dan kuasa, berdasarkan sabda Nabi juga tadi, sebatas kemampuan kalian. Hadis ini membantah paham Jabariyah yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan karena manusia dipaksa untuk berbuat. Bahkan ketika seseorang menggerak-gerakkan tangan saat berbicara, menurut mereka, gerakan tangan ini di luar kemampuan orang. Nah, pernyataan semacam ini jelas batil dan akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Yang nomor 6 adalah ketika seseorang tidak mampu menunaikan semua kewajiban, kerjakan semampunya. Contohnya itu, misalnya kan kita sholat fardu, wajib dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak bisa dilakukan dengan berdiri, bisa dilakukan dan duduk. Jika tidak bisa juga dilakukan dengan duduk, maka bisa dilakukan dengan tiduran gitu. Yang ketujuh, saat mendengar perintah Rasulullah, tidak patut bagi seorang muslim menanyakan perintah wajib atau anjuran, karena Nabi bersabda, kerjakan semampu kalian, tanpa memberi penjelasan secara rinci. Selaku hamba, Anda harus tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang melanggar suatu perintah, ia boleh meminta penjelasan rinci terkait perintah yang ia langgar itu. Karena jika perintah tersebut wajib,
berarti ia wajib bertobat, dan jika tidak wajib, ia tidak wajib bertobat. Kemudian intisari yang ke-8 yaitu perintah dan larangan Nabi adalah syariat, baik dijelaskan dalam Al-Quran ataupun tidak. Karena itu, perintah atau larangan yang dalam As-Sunnah meskipun tidak dalam Al-Quran tetap wajib disebutkan dan dilaksanakan. Penjelasan secara rincinya seperti itu karena di dalam As-Sunnah terdapat banyak hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menunjukkan kewajiban untuk mengikuti As-Sunnah, seperti firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah", yang artinya, barang siapa menaati Rasul, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80. Seperti itu juga firman-Nya, "Fa'aminu billahi wa rusulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh", yang artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah dia. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Al-Quran menunjukkan bahwa As-Sunnah adalah syariat yang wajib diamalkan, baik tertera dalam Al-Quran maupun tidak. Kemudian intisari yang ke-9, yaitu banyak bertanya menyebabkan kehancuran, terlebih dalam hal-hal tidak mungkin bisa diketahui, seperti masalah-masalah gaib, misalnya terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, kondisi-kondisi hari kiamat, dan lainnya. Jangan terlalu banyak bertanya tentang hal-hal seperti ini, karena akan membuat Anda binasa, membuat Anda terlalu berlebihan dan mendalam. Berbeda dengan masalah-masalah fikih yang diperlukan. Tidak ada salahnya untuk ditanyakan. Untuk masalah-masalah yang tidak diperlukan, bagi pelajar silakan bertanya dan meneliti. Karena pelajar harus siap untuk memberi fatwa pada orang yang bertanya dan meminta fatwa. Namun, untuk kalangan awam, tidak perlu banyak bertanya. Kemudian ada intisari yang ke-10. Umat-umat sebelum kita binasa karena terlalu banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Dan intisari yang terakhir yaitu ke-11, perintah keras menentang para nabi, Muslim berkewajiban untuk selaras dengan para nabi. Meyakini mereka sebagai para pemimpin, dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah dengan risalah. Nabi terakhir sekaligus penutup adalah Muhammad Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia. Syariatnya adalah agama Islam yang diridhoi Allah untuk seluruh hamba. Dan Allah tidak menerima agama siapapun juga selain agama Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam", yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19.